Ya, tapi sebelum saya dilaporkan ke Bareskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke baik, jadi di video kali ini saya tergelitik ya untuk menanggapi salah satu komentar netizen di dalam konten saya yang membahas tentang Daniel Mananta kemarin. Ya, walaupun komentarnya tidak nyambung ya dengan konten yang saya buat, tetapi saya rasa hal ini perlu untuk kita tanggapi ya, agar teman-teman kita dari sebelah ini ya, dari seberang, setidaknya mereka bisa sadar diri sebelum mengkritik keyakinan atau kepercayaan orang lain. Mari kita baca komentarnya sebelum kita tanggapi ya teman-teman. Jadi nama netizen ini itu Moh Iskak ya. Dia menuliskan komentar, coba kalian revisi lagi hati, otak, dan pikiran kalian, wahai umat Kristen tentang keimanan kalian. Sesuaikah iman kalian itu dengan yang diajarkan dalam kitab kalian? Pernahkah kalian berpikir mengapa konsep ketuhanan kalian sampai hari ini masih belum clear? Ada mengimani Trinitas, Oneness, bahkan ada yang meyakini Esa dalam 3 pribadi, dan ada juga yang mengatakan Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan. Oke, komentarnya cukup panjang teman-teman, tapi kita akan menanggapinya sebatas poin yang ini saja dulu ya, agar pembahasan kita tidak terlalu melebar ya, tidak melebar terlalu jauh. Oke, jadi teman kita si Iskak ini ya, Moh Iskak ini, dia memberikan pesan kepada kita, umat Kristen, agar kita ini merevisi hati kita, otak kita, dan pikiran kita tentang keimanan ya. Apakah sudah sesuai dengan yang diajarkan Alkitab, katanya begitu teman-teman. Karena teman kita ini mungkin mengalami kebingungan dan menganggap Kristen konsep ketuhanannya belum clear. Karena dia bingung, kenapa ada Trinitas, kenapa ada Oneness, kenapa ada Unitarian, dan sebagainya. Mungkin itu yang ada di kepalanya saat ini, teman-teman. Nah, dari komentar teman kita ini, sebenarnya dia ini bukan sekedar bingung menurut saya. Cuman, memang dia tidak mau belajar atau mau mencari tahu, ya, untuk memahami masalah ini. Makanya dia pakai narasi ini untuk menyerang kekristenan, seolah-olah konsep ketuhanannya Kristen itu belum selesai. Di dalam iman Kristen, kita mengenal apa itu yang disebut sebagai sola scriptura, yang artinya adalah doktrin yang menegaskan bahwa Alkitab dan hanya Alkitab saja yang memiliki kata akhir untuk semua pengajaran dan kehidupan kita. Seluruh aspek kehidupan kita haruslah tunduk kepada firman Allah ya. Jadi sola scriptura ya. Jadi apabila ada doktrin yang melenceng dari kebenaran Alkitab, maka hal itu kami sebut dengan pengajaran sesat ataupun ajaran-ajaran bidat. Kenapa? Karena kita berpatokan kepada sola scriptura. Jadi di luar daripada yang bertentangan dengan Alkitab, maka itu adalah pengajaran sesat dan juga bidat ya teman-teman. Nah, sekarang kita bicara tentang konsep ketuhanan di dalam ajaran agama Kristen. Sebenarnya kita sudah clear bahwa Allah yang kami sembah, ya, dan yang kami imani adalah Allah yang menyatakan dirinya memiliki 3 pribadi dalam satu hakikat, atau yang disebut juga dengan istilah Trinitas. Dan doktrin ini jelas, ada tersirat, ada tersurat sebagaimana apa yang ada dikatakan di dalam kitab suci. Saya berikan dalilnya, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, ini yang pertama ya. Sebenarnya ada begitu banyak dalil teman-teman. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah ini salah satu dasar ya, bagaimana kita memahami konsep tentang Trinitas itu sendiri. Dan teman-teman mungkin bisa lihat juga ada begitu banyak ayat-ayat lain di dalam Alkitab yang mendasarkan atau yang bisa kita anggap sebagai dalil bahwa Trinitas itu memang benar-benar ada di dalam kitab suci kita. Contohnya Matius 3 ayat 16 ayat 17, Matius 28 ayat 19, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17,
Masih banyak lagi teman-teman. Nanti teman-teman silakan buka sendiri ayat-ayat ini di dalam Alkitab teman-teman masing-masing ya. Dan saya rasa di video kali ini saya tidak perlu lagi menjelaskan hal ini panjang lebar karena sudah banyak konsep Trinitas dipaparkan melalui konten-konten YouTube ya. Kalau saudara tertarik untuk belajar silakan searching saja, ada banyak konten tentang Trinitas di YouTube ini. Jadi kalau memang benar-benar mau memahami, mau belajar sungguh-sungguh, mau mengerti, maka silakan ya di riset ya, dicari tahu. Banyak kok sebenarnya hamba-hamba Tuhan, apologet yang sudah menjelaskannya. Bahkan di video-video saya sebelumnya, saya juga sudah beberapa kali berbicara tentang Trinitas ya. Lalu dari mana sih munculnya ajaran-ajaran oneness ya? Lalu muncul juga Unitarian dan sebagainya. Ya namanya juga bidat. Siapapun pasti bisa memiliki pandangan yang berbeda dalam hal menafsirkan kitab suci. Tetapi pertanyaannya, apakah doktrin bidat-bidat ini bisa dipertanggungjawabkan secara alkitabiah? Ya, dan itu semua pada akhirnya telah diuji dan memang banyak sekali kelemahan-kelemahan dalam konsep oneness, Unitarian, ya dan sebagainya dibandingkan dengan konsep Trinitas yang jelas memang ada tercatat konsepnya di dalam Alkitab. Dan semua itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan kami sebagai orang Kristen yang sejati, kami meyakini bahwa konsep ketuhanan kami sudah clear, sudah final, sudah selesai, tanpa harus dicemari oleh konsep dari para bidat-bidat ini. Nah, sekarang kita akan kembalikan pertanyaan yang sama terhadap teman kita dari Muslim ini. Di saat dia mengatakan kalau konsep ketuhanan kita belum clear ataupun belum selesai, dia tidak sadar bahwa sebenarnya justru dari kalangannya sendiri masih banyak hal yang belum selesai. Baik dari hal-hal yang fundamental ataupun hal-hal yang mendasar, sampai kepada masalah-masalah yang receh dan juga masalah-masalah yang sepele. Contohnya seperti gunting kuku yang pernah saya bahas di video saya yang ini, teman-teman. Nanti teman-teman silakan cek, akan saya lampirkan nanti linknya di kolom komentar ya. Sebenarnya kalau saya mau membahas, ada begitu banyak sekali hal yang belum terselesaikan di ajaran mereka. Tetapi khusus di video saya ini, saya hanya menyampilkan satu saja ya, supaya teman kita ini, mereka nggak terlalu sesak napas ya. Ketika menonton video saya ini, takutnya mereka sesak napas kalau kita paparkan secara beruntun ya. Ya, banyaknya hal yang masih belum selesai dan masih diperdebatkan sampai sekarang dari ajaran mereka. Contohnya seperti video ini. Semoga Allah beri Ustadz selalu sehat. Amin. Ada sebagian orang menganggap Rasulullah itu tidak buta huruf karena beliau pedagang. Buta huruf itu bukan nggak bisa ngitung. Ini orang nggak bisa mendefinisikan buta huruf. Buta huruf itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi ngitung dia hebat. Banyak kakek-kakek, mbah-mbah kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi dagang hebat. Dia ngitungnya pakai sekian. Dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi ngitung hebat. Dan Nabi Muhammad itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca, bukan kerendahan, bukan kehinaan, justru itu mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis, dia bisa baca, orang akan katakan, dia bisa tulis, bisa baca kan karena belajar dari orang Romawi, dia belajar dari orang Yunani. Tapi ini mukjizat, dengan tidak bisa menulis, tidak bisa membacanya, maka dia itu wama yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. Nabi Muhammad tidak bisa tulis, tidak baca, yang ngomong bukan Ustadz, Allah. Mana ayatnya? Walladzi ba'atsa fil ummiyina. Dia yang sudah mengutus kepada orang-orang ummi, buta huruf, tak bisa tulis, tak bisa baca, rasulan minhum. Seorang rasul minhum, dari jenis mereka. Dia tak bisa tulis, tak bisa baca. Tapi bukan kehinaan bagi dia. Bukan naqs, bukan ajz. Tapi justru kesempurnaan. Mukjizat yang luar biasa. Di dalam video ini, Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa Muhammad itu buta huruf. Ya, bahkan bukan hanya Abdul Somad aja yang mengatakan begitu. Ada banyak ustadz-ustadz lain yang juga sepakat dengan Abdul Somad mengenai hal ini. Contohnya seperti Ustadz Hadi Hidayat ya. Nanti kalau saya salah bisa dikoreksi ya. Ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Cocokologi si Kainama juga, dan lain sebagainya. Ada banyak teman-teman. Tetapi kita akan melihat teman-teman bahwa ternyata konsep mengenai apakah Muhammad buta huruf ini juga dibantah oleh Ustadz yang lain ya.
Seperti dalam video ini contohnya. Sekarang ini begini, saya kadang ada khawatir, saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke kabar reskrim lagi nanti. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan kabar reskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, sebenarnya salah. Dasar buta huruf loh. Artinya apa buta huruf tuh? Goblok. Kita tidak berpikir. Masih ada waktu nggak apa-apa ya? Coba kita berpikir sekali lagi. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Kira-kira begitu. Dari penjelasan Buya Sakur ini, kita bisa melihat ya bahwa Buya Sakur sendiri mengakui bahwa ada umat atau golongan yang suka lapor-lapor kalau ada orang lain yang bahas agama tetapi tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi fix ya, ini Buya Sakur sendiri yang mengatakan bahwa ternyata memang benar ada umat atau golongan yang suka baper gitu ya. Kalau ada orang yang tidak sepakat dengan dia, ya yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka katanya bisa lapor-lapor ke Bareskrim ya teman-teman. Tapi meskipun demikian, Buya Sakur dengan tegas justru dia juga bisa laporkan balik katanya. Kalau ada yang mengatakan Muhammad itu buta huruf. Karena bagi Buya Sakur, orang yang mengatakan Muhammad itu buta huruf, itu merupakan penghujatan dan juga penghinaan terhadap nabinya katanya. Waduh, kalau begini berarti Ustadz Abdul Somad, Kiai Nama, Adi Hidayat, dan sebagainya sudah dianggap menghina Muhammad dong. Dan menurut Buya Sakur layak dilaporkan sebagaimana apa yang dikatakan tadi ya teman-teman. Waduh gimana dong? Bukannya Islam itu agama yang katanya rahmatan lil alamin. Tapi kok sesama Islam mau saling melaporkan hanya karena masalah Muhammad buta huruf atau tidak. Ribet juga ya kalau sudah begini. Ya tapi itu urusan mereka ya. Kita cukup menyimak aja lah perdebatan mereka. Biarin mereka sendiri yang ribut ya. Toh nggak ada faedahnya juga buat kita. Jadi pesan saya buat tadi ya, netizen Moh Iskak tadi ya. Ya pertanyaan saya kepada kamu begini, kalau kamu menonton video ini, kenapa hal yang mendasar seperti ini mengenai nabi kalian, ya, mengenai nabi kalian sendiri nih ya, tetapi masih banyak ustadz-ustadz, ulama yang bersilang pendapat, bahkan sampai mereka ancam lapor-laporkan segala. Ya, ada yang bilang buta huruf, ada yang bilang tidak buta huruf. Ya, jadi umat pun bingung ini, mau ikut yang mana yang benar nih. Makanya lain kali sebelum kamu kritik ajaran orang lain, koreksi dululah ajaranmu sendiri yang mana masih banyak sebenarnya yang diperdebatkan, yang masih belum selesai, masih belum clear, atau justru masih banyak pengajaran-pengajaran yang sampai sekarang itu masih diperdebatkan oleh kalangan kalian sendiri. Apalagi debatnya sampai ngancam lapor-lapor lagi. Dan ini bukan bidat loh ya. Buya Sakur itu kan adalah seorang Islam, ya, cendekiawan Islam. Abdul Somad juga cendekiawan Islam, dan mereka kalian akui sebagai tokoh-tokoh agama yang menurut kalian cukup baik lah gitu ya. Sangat baik bahkan ya. Jadi tidak ada yang bidat di antara keduanya. Dua-duanya kalian akui sebagai tokoh agama yang baik. Beda dengan kami. Kalau kami orang yang mengatakan oneness, Unitarian, dan sebagainya, jelas kami katakan bahwa itu bidat. Ya, karena kami tetap berpegang teguh kepada apa yang kami imani, yaitu Allah Tritunggal, Allah Trinitas yang jelas ada konsepnya di dalam Alkitab itu sendiri. Jadi clear. Nah, sementara kalian dengan yang bukan bidat saja, dengan yang bukan orang dari luar yang lain gitu ya, konsep yang lain, tapi ternyata masih ribut, hanya masalah penafsiran. Muhammad buta huruf atau enggak sih? Ya, aduh. Jadi lain kali sebelum kamu kritik ajaran agama lain, koreksi diri dulu, itu lebih baik ya daripada kamu sibuk mengurusi, mengkritik agama orang lain. Ternyata di dalam agama kamu sendiri masih banyak perdebatan.
Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.